Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Implementasi e-learning menggunakan aplikasi media virtual, YouTube, Zoom, dan Google Classroom terhadap pemahaman konsep matematik siswa selama pandemi COVID-19. Dengan dosen pembimbing 1 yaitu Ibu Rahmi Putri MPD dan pembimbing 2 Ibu Rila Gina Gunawan MPD. Adapun yang melatar belakangi proposal saya yaitu pandemi coronavirus atau COVID-19. Berdasarkan surat edaran Kemendikbud nomor 04 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona, dengan adanya hal tersebut, maka proses pembelajaran dialihkan secara daring atau e-learning dalam rangka mencegah penularan COVID-19. Pembelajaran e-learning atau daring. Pembelajaran secara e-learning menjadi alternatif pengganti pembelajaran konvensional di masa pandemi COVID-19 karena diimplementasikan dan dihubungkan oleh media digital tanpa adanya tatap muka antara satu atau antara guru dan siswa. Yang ketiga yaitu media virtual. Media virtual dalam proposal ini adalah YouTube, Zoom, dan Google Classroom. Dengan perkembangan iptek dan kondisi yang dalam masa pandemi, maka penggunaan media virtual menjadi langkah penting dalam proses pembelajaran. Nah, dalam hal itu, pengimplementasian yang benar menjadi kunci akan keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran. Yang ketiga atau yang terakhir, yang keempat, yaitu pemahaman konsep. Dalam matematika, keberhasilan suatu pembelajaran dianalisis dari keberhasilan dalam memahami konsep atau ketercapaian indikator pemahaman konsep matematik siswa. Dikarenakan hal tersebut, maka dalam hal ini akan diterapkan atau akan diteliti media manakah yang cocok diterapkan dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematik siswa. Dengan rumusan masalah pada proposal saya yaitu bagaimanakah implementasi pembelajaran e-learning terhadap pemahaman konsep matematik siswa? Dan yang kedua yaitu media virtual manakah yang efisien diterapkan dalam proses pembelajaran matematika yang mampu meningkatkan pemahaman konsep matematik siswa. Dengan adanya rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dalam proposal ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah implementasi pembelajaran e-learning terhadap pengaruh pemahaman konsep matematik siswa, serta untuk mengetahui media virtual manakah yang mampu dan efisien diterapkan dalam proses pembelajaran matematika guna untuk meningkatkan pemahaman konsep matematik siswa. Adapun manfaat dari penelitian ini, secara teori, adanya penggunaan media virtual bisa menjadi petunjuk media virtual manakah yang efisien diterapkan dalam pembelajaran matematika. Sedangkan secara praktis, bagi peserta didik itu sendiri, yaitu memberikan pengalaman belajar yang berbeda, mudah, dan menyenangkan dalam pembelajaran matematika, sehingga mampu menambah minat dan keaktifan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu peserta didik mampu mengaplikasikan media virtual sebagai media pembelajaran matematika. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kritis dan meningkatkan kemampuan berpikir dalam melakukan pemecahan masalah. Sedangkan bagi guru, manfaat penelitian ini yaitu mempermudah komunikasi belajar antara guru dan siswa sehingga guru cukup menjadi fasilitator yang baik dalam aktivitas belajar mengajar. Sedangkan bagi sekolah, yaitu dapat mencetak peserta didik yang aktif, kritis, dan inovatif serta mampu mengembangkan pembelajaran melalui pembelajaran secara e-learning. Untuk peneliti itu sendiri, maka manfaat penelitian ini mampu mengetahui aktivitas e-learning serta pengaruhnya terhadap pemahaman konsep matematik siswa, sehingga mampu menerapkan media mana yang relevan diterapkan dalam proses pemahaman konsep matematik siswa. Nah, dalam hal ini, kajian pustaka pada proposal ini yaitu pembelajaran matematika yang diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang terjadi antara suatu peserta didik dan pendidik
sehingga membentuk pribadi yang baik serta membentuk pola pikir, penalaran, dan pemahaman konsep dengan yang teratur antara satu konsep dengan konsep lainnya. Adapun kajian pustaka yang kedua yaitu tentang pemahaman konsep, yang merupakan kemampuan dalam memahami konsep, menuliskan konsep, mampu memberikan contoh dan mengetahui yang bukan termasuk contoh, serta melakukan aplikasikan terhadap pemecahan masalah. Sedangkan kajian yang selanjutnya yaitu e-learning. Sistem pada aplikasi e-learning atau yang disebut dengan Learning Management System yang merupakan suatu perangkat lunak sehingga dalam proses pembelajaran, sehingga untuk konvensional yang berupa administrasi, dokumen, serta pengaplikasian berupa konten belajar, dan yang terpenting yakni mengelola program e-learning pada pembelajaran. Sedangkan yang keempat yaitu kajian pustakanya terkait dengan media virtual yang berupa YouTube, Zoom, dan Google Classroom. Dengan YouTube merupakan aplikasi untuk menampilkan konten-konten pembelajaran yang edukatif dan dapat diakses melalui link dan dihubungkan dengan jaringan internet. Sedangkan Zoom, aplikasi tatap muka antara siswa dan guru sehingga mampu berinteraksi secara aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, Google Classroom, yaitu pembelajaran dengan cara mengirimkan dokumen atau pemaparan dan publikasi dalam bentuk dokumen. Nah, dalam hal ini ada 3 penelitian yang relevan terhadap penelitian yang saya lakukan. Yang pertama yaitu penelitian dari Yuda Darmawan pada tahun 2019 dengan judul Penggunaan Aplikasi Google Classroom dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika pada Siswa Kelas 10 SMA jurusan IPS. Sedangkan kedua, Muhammad Iqbal tahun 2019 yaitu pengembangan video blog atau vlog channel YouTube berbasis sistem sebagai media alternatif pembelajaran online. Yang ketiga itu Mustaqim terkait dengan efektivitas pembelajaran menggunakan media online selama pandemi COVID-19 pada mata pelajaran matematika. Nah, dari ketiga penelitian ini disimpulkan bahwasanya penggunaan media online relevan diterapkan dalam proses pembelajaran. Sehingga dalam penelitian saya meneliti tentang media online manakah yang baik dan yang paling relevan diterapkan dalam upaya meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa. Sehingga dalam ini metodologi penelitian yang saya lakukan yaitu jenis penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif atau yang sering disebut dengan metode tradisional, yang pengambilan sampel dilakukan secara random menggunakan instrumen penelitian, analisis, dan bersifat statistik untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Dengan variabel penelitiannya yaitu penelitian bebas atau variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau dependent variable. Dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi, wawancara, angket atau kuesioner, serta melakukan tes populasi dan sampel serta teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu populasi peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Sungai Penuh. Sedangkan sampel yaitu salah satu kelas dari SMP Negeri 1 Kota Sungai Penuh kelas 8 yang akan diterapkan pembelajaran secara e-learning dengan teknik pengambilan sampel yaitu cluster random sampling atau teknik acak kelas dengan membagi satu kelas menjadi 3 kelompok. Dengan instrumen penelitian yaitu berupa soal pilihan ganda atau esai. Nah, teknik analisis data yang dilakukan yaitu menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Dengan instrumen yaitu uji instrumen yaitu validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, dan daya pembeda. Nah, itu merupakan paparan singkat dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.